Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Widya Sahla Karsayuda. Dan pada video kali ini, saya akan menyampaikan satu chapter dari mata kuliah anggaran, yaitu anggaran produksi. Oke, anggaran produksi ini adalah step ketiga dalam proses penyusunan anggaran perusahaan manufaktur ya, di mana yang pertama adalah forecasting, yaitu bagaimana kita melakukan taksiran atau melakukan perkiraan atas penjualan. Yang kedua adalah penyusunan anggaran penjualan, dan yang ketiga, yaitu yang sekarang akan kita bahas adalah penyusunan anggaran produksi. Baik, sebelum masuk pada bagaimana langkah-langkah penyusunan anggaran produksi, kita akan membahas mengenai definisi dari anggaran produksi. Nah, anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Tentu konteks ini hanya berlaku pada perusahaan manufaktur, ya. Jika kita bicara anggaran pada dua jenis perusahaan yang lain, yaitu anggaran pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, tentu anggaran produksi ini tidak akan kita perhitungkan. Oke, nah jadi inti dari anggaran produksi itu adalah berapa sih jumlah barang jadi yang harus kita produksi dalam rangka nanti menjual kepada masyarakat. Ya, kemudian disusunnya setelah anggaran penjualan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, stepnya setelah penyusunan anggaran penjualan. Nah, ada data-data atau hal-hal informasi yang harus dipenuhi ya saat kita menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Nah, estimasi ini ada pada anggaran penjualan. Itu dia salah satu alasan juga kenapa sih proses penyusunan anggaran itu tidak boleh lompat-melompat gitu ya. Tidak boleh tidak runtut, harus sistematis. Karena memang data yang kita perlukan ketika menyusun suatu anggaran itu ada pada anggaran sebelumnya yang kita susun. Ya, seperti yang ini. Jadi estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang itu ada di anggaran penjualan. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Ya, ini adalah persediaan akhir periode sebelumnya. Ya, maksudnya begini. Jadi untuk persediaan di awal Januari misalnya 2021 itu sebetulnya adalah persediaan akhir dari bulan sebelumnya, dari Desember 2020. Begitu seterusnya. Persediaan awal di Februari itu adalah persediaan akhir di Januari. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 tadi informasi atau yang hal-hal data yang kita perlukan dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah jumlah unit barang yang akan dijual. Ya. Ini dalam unit, misalnya 1.000 unit, 2.000 unit, ya tergantung kita lihat berapa yang ada di anggaran penjualan yang sudah kita susun sebelumnya. Yang kedua adalah persediaan akhir. Yang ketiga, persediaan awal. Oke, next ya, saya lanjut. Berikut adalah format dari anggaran produksi. Seperti yang kemarin juga sebetulnya ada format anggaran penjualan, kali ini adalah format anggaran produksi. Untuk judul tidak terlalu banyak perubahan ya. Anggaran produksi, PT-nya disesuaikan, untuk periodenya juga disesuaikan. Pada baris pertama, ada nilai penjualan dalam unit. Nah, inilah yang akan diisikan sesuai dengan anggaran penjualan. Ya, ada berapa unitnya nanti di sini. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, sehingga menghasilkan namanya jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, itulah jumlah barang jadi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Jadi nanti di akhir ini adalah jumlahnya ya, bukan rupiahnya, bukan dalam
bentuk pengeluarannya seperti apa, tapi lebih ke unit yang akan diproduksi. Oke. Masuk ke contoh yang pertama. Jadi dalam penyusunan anggaran produksi kita akan diberikan beberapa pilihan ya. Ada yang memang nantinya diperlukan penyusunan anggaran produksi untuk 1 bulan. Ada juga yang lebih dari 1 bulan. Tergantung sebetulnya dari kebutuhan perusahaannya seperti apa. Nah, contoh yang pertama ini adalah penyusunan anggaran produksi untuk 1 bulan. Ya. PTSI sedang menyusun anggaran produksi untuk produk boneka unyil periode Agustus 2008. PTSI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit selama periode tersebut. PTSI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal masing-masing sebesar 2.000 dan 1.000 unit. Dari data ini kita diminta untuk membuat anggaran produksi pada bulan Agustus 2008. Oke, ini saya kembalikan ke Excel ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu format anggarannya seperti tadi yang di slide sebelumnya. Nih. Ini format anggarannya, kita beri judul anggaran produksi, kemudian PT-nya SI untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2008 ya, sesuai dengan permintaan tadi di soalnya. Kemudian pada baris pertama, penjualan dalam unit ada angka 8.000. Itu dari mana? Ada diketahui di soal ya, ada 8.000 unit tadi dari anggaran penjualan. Kemudian persediaan akhir dan awal masing-masing 2.000 dan 1.000. Di persediaan akhir kita isikan 2.000 dan di persediaan awal 1.000. Ini kebetulan ini udah dihitungin ya. Jadi kalau kita mau menghitung kembali, ini saya kosongin dulu. Oke, nah jadi inilah data yang kita punya ya. Kita punya data penjualan dalam unit 8.000. Kemudian kita punya data persediaan akhir barang jadi 2.000 unit. Dan kita juga punya data persediaan awal barang jadi 1.000 unit. Nah, dari sini kita diminta untuk menyusun anggaran produksinya seperti apa. Saya kira ini sangat sederhana ya. Contoh ini sangat sederhana. Jadi yang ini penjualan dalam unit kita tambahkan dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, diperoleh 10.000 unit. Karena di persediaan awal masih ada 1.000 unit, itu harus kita kurangkan dengan barang jadi yang dibutuhkan. Oke. Sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi oleh PTSI ya pada periode 31 Agustus 2008 itu adalah 9.000 unit boneka unyil. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Mudah-mudahan contoh ini cukup bisa dimengerti karena sangat sederhana. Oke, nah bagaimana kalau ternyata dalam perusahaan dia tidak punya persediaan awal atau persediaan akhir? Ini bisa terjadi pada perusahaan yang memang baru berdiri ya, kemudian dia mau bikinkan anggaran produksinya, tentu dia nggak punya persediaan dong, ya, sehingga nilai penjualan akan sama dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Oke, jumlahnya akan sama persis, misalnya 8.000 itulah yang akan juga diproduksi oleh perusahaan, karena dia sama sekali tidak punya persediaan di gudang, ya, hasil dari periode sebelumnya, gitu. Baik, next saya lanjut ke ke anggaran produksi untuk periode yang lebih dari 1 bulan ya. Kalau yang tadi adalah anggaran produksi khusus untuk 1 bulan. Nah, kali ini anggaran produksi yang lebih dari 1 bulan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan sebelum menyusun anggaran produksi yang periodenya lebih dari 1 bulan. Yang pertama adalah
persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi bulan berikutnya. Ya, misalnya tadi sama seperti yang saya contohkan sebelumnya. Persediaan akhir di bulan Januari 2021 itu adalah persediaan awal di bulan Februari 2021. Ya. Kemudian persediaan akhir di bulan Februari 2021 itu yang akan menjadi persediaan awal di bulan Maret 2021. Seterusnya seperti itu. Ya, itu memang sudah hukum dari persediaan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Sampai situ dulu, nanti kalimat berikutnya saya jelaskan lebih lanjut. Jadi begini, ketika ada beberapa bulan ya yang kita perhitungkan dalam anggaran produksi, misalnya 3 bulanan lah, kita ambil contoh Januari, Februari, dan Maret. Nah, 3 bulan ini persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir. So, artinya persediaan akhir di bulan Maret, ya kan? Dari Januari, Februari, Maret, yang paling akhir kan bulan Maret. Nah, persediaan akhir di bulan Maret ini itu akan menjadi persediaan akhir pada anggaran produksi kita. Ya, anggaran produksi kita secara keseluruhan nanti in total yang akan menjadi persediaan akhir di anggaran produksi kita itu adalah persediaan akhir di bulan terakhir. Ya, artinya di bulan Maret. Oke. Kemudian sebaliknya, persediaan awal di bulan pertama akan menjadi persediaan awal untuk anggaran produksi periode tersebut. Jadi, persediaan awal di bulan pertama, artinya di bulan Januari, ya kan? Karena kita tadi pakai Januari, Februari, Maret. Berarti di bulan Januari, persediaan awalnya, itulah yang akan menjadi persediaan awal juga untuk anggaran produksi kita pada periode itu. Oke, jadi untuk persediaan akhir pakai yang bulan paling akhir, untuk persediaan awal dipakai bulan yang paling awal, bulan pertama. Ya, nanti akan terlihat di contoh berikutnya. Nah, ini contoh 2. Penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. PTSI masih sama seperti tadi ya, ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008, itu mulai dari Juli sampai dengan September. Untuk produk boneka unyil dan rencana penjualan sebagai berikut. Nah, di bulan Juli ada penjualan, rencana penjualan sebesar 7.000 unit, Agustus 8.000, dan September 10.000. Nah, selama tahun 2008, PTSI ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi, jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Buatlah anggaran produksi PTSI untuk periode Juli sampai dengan September 2008. Oke, ini 2 poin tadi harus selalu kita pertimbangkan ya, harus selalu kita perhatikan saat menyusun anggaran produksi yang periodenya lebih dari 1 bulan. Oke. Nah, dari PTSI ini tadi, yang bisa kita jadikan data adalah penjualan dalam unit selama 3 bulan itu. Juli, Agustus, September. Dia punya 7.000, 8.000, dan 10.000. Ada satu lagi poin penting dalam kalimat di bawahnya, bahwasanya perusahaan atau PTSI itu menginginkan agar tingkat persediaan awal barang jadi tiap bulan 1.000 unit. Nah, kalau persediaan awal itu tetap 1.000, ya artinya persediaan akhirnya juga ikut akan 1.000 juga ya. Tuh, kita masuk ke Excel-nya. Oke, di bawah ini ya contohnya.
Bentar saya ke ataskan dulu. Ya, yang ini. Contoh penyusunan anggaran produksi yang lebih dari 1 bulan, PTSI tadi ya. Formatnya jangan lupa ya, sama. Kita harus beri judul anggaran produksi PTSI untuk periode yang berakhir 30 September 2008. Ya. Oke. Perbedaan dari yang pertama tadi, kalau tadi kan kita cuma punya 2 kolom ya. Nah, sekarang kita ada tambahan 3 kolom karena memang periodenya adalah 3 bulan. Ya, Juli, Agustus, September. Dan kolom terakhir kita beri nama total. Inilah yang dimaksud dengan anggaran produksi kita yang di total ini nantinya ya. Oke. Kita mungkin mau saya hapus aja dulu ya. Sebagian karena ini udah diisi. Kita hapus dulu ya. Ini. Nah, yang diketahui adalah penjualan dalam unit pada bulan Juli 7.000, pada bulan Agustus 8.000, pada bulan September 10.000. Ini boleh kita total ya, langsung ditotal saja jumlahnya. 7.000 ditambah 8.000 tambah 10.000, hasilnya 25.000. Oke. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya perusahaan selalu menginginkan nilai persediaan awal barang jadi adalah 1.000 unit. Jadi kita isikan aja di setiap bulannya 1.000. Ya. Nah, karena persediaan awalnya 1.000, maka persediaan akhir juga ikut, ya kan? Kita pakai konsep yang pertama tadi, bahwa persediaan akhir di 1 bulan itu menjadi persediaan awal bulan berikutnya. Kalau persediaan akhirnya 1.000 misalnya di Juli, maka persediaan awal Agustus 1.000, ya kan? Kemudian persediaan akhir di Agustus 1.000, persediaan awal September juga 1.000. Begitu seterusnya. Nah, ini yang ini kita pakai yang kedua tadi, poin yang kedua ya, bahwa persediaan akhir di bulan terakhir itu akan menjadi persediaan akhir pada periode tersebut. Nah, jadi untuk di kolom total yang ini nggak boleh kita sum, nggak boleh ditambah ya, ini bukan 3.000 di sini, tetapi adalah persediaan akhir di bulan yang paling akhir. Nah, karena ini kebetulan angkanya memang 1.000 semuanya, jadi ya 1.000. Tapi sebetulnya ini ngambilnya dari yang September ya. Kemudian untuk yang persediaan awal pada bulan pertama itu akan menjadi persediaan awal juga pada periode anggaran. So, yang akan kita jadikan persediaan awal di periode anggaran ini adalah yang ini. Persediaan awal barang jadi di bulan pertama, yaitu bulan Juli. Oke. Sampai sini kita bisa selesaikan sebetulnya ya bersama penjumlahan ini. Kalau mau dari totalnya juga boleh, kalau mau dari bulannya juga nggak masalah ya, sama aja.
Nah, begini. Yang tabel di samping ini waktu saya waktu saya nyoba ngisi ya sama kakak tingkatmu dulu. Jadi ini sama sebetulnya. Bentar-bentar. Ini tolong jangan diperhatikan dulu ya yang tabel ini ya. Jadi jawabannya betul yang ini, yang sebelah sini yang paling kiri. Oke, untuk contoh kedua, anggaran produksi yang lebih dari 1 bulan. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami lah. Ya, simpel aja sih, juga hanya yang perlu diperhatikan tadi 2 hal tadi itu nggak boleh kelewat. Oke. Selanjutnya, nah, dalam menyusun anggaran produksi, ada 2 kebijakan ya, ada 2 kebijakan tingkat produksi yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Ini sebetulnya bergantung dari mana yang dianut oleh perusahaan. Bisa jadi banyak perusahaan menggunakan yang pertama atau justru yang kedua. Ya, yang pertama namanya adalah kebijakan stabilisasi produksi. Yang kedua adalah kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Nah, untuk yang pertama, perusahaan akan memilih untuk memproduksi pada tingkat yang sama dalam waktu tertentu. Ya, jadi jumlah yang akan diproduksinya ditetapkan dengan nilai yang konstan. Tetap terus. Lalu konsekuensinya apa? Yang pertama. Nah, konsekuensinya tentu nilai persediaan awal dan akhirnya akan sangat fluktuatif ya. Akan sangat naik turun gitu ya. Yang kedua, sebaliknya, perusahaan menginginkan tingkat persediaannya yang distabilkan. Tapi bukan berarti tetap, ya, bukan berarti harus selalu sama, misalnya seperti contoh yang 1000 tadi, selalu 1000, enggak. Yang ini, yang dimaksud dengan stabilisasi tingkat persediaan ini adalah ketika dia terjadi kenaikan, maka kenaikannya itu akan stabil dari periode 1 ke periode 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kalaupun sebaliknya, kalau terjadi penurunan tingkat persediaan, maka penurunannya juga stabil. Ya, misalnya turun 100 di periode ini, periode mendatang turun juga 100. Kedepannya lagi turun 100. Jadi yang dimaksud stabilisasi tadi adalah fluktuasinya atau kenaikan dan penurunannya yang stabil, bukan artinya konstan atau sama terus ya. Kita masuk ke contoh yang pertama, ya, yaitu perusahaan yang menerapkan kebijakan stabilisasi produksi. Nah, contoh 3, PTKP menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama triwulan Oktober sampai dengan Desember 2008. Berikut data-data penjualan, persediaan awal, dan akhir selama periode tersebut. Nah, ini data yang kita punya. Ada unit yang terjual Oktober, November, sampai Desember. Kalau kita lihat dari situ, tampaknya terjadi penurunan ya, penurunan unit penjualan di PTKP ini. Kemudian untuk persediaan awal dan akhir, di situ persediaan akhir Desember adalah 2.000 dan persediaan awal Oktober adalah 6.000. Ya, nah dari sini kita akan menyusun anggaran produksi dengan kebijakan yang pertama, yaitu kebijakan stabilisasi produksi. Oke.
ini ya. Kita beri judul anggaran produksi PTKP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008. Kolomnya sama kok dengan yang tadi, yang karena sama juga 3 bulanan ya. Dengan yang contoh yang lebih dari anggaran lebih dari 1 bulan tadi. Jumlah kolomnya sama. Nah, data yang kita punya, coba saya copy ke sebelah dulu ya, biar ininya nggak hilang. Tapi kita coba mengerjakan dari awal. Ya, kita hapus. Oke, nah kita punya data tadi, data penjualan di bulan Oktober, November, Desember. Kita pindahkan ya ke kolom Excel-nya, 6.400, 5.600, dan 4.000. 6.400, 5.600, dan 4.000. Kemudian kita juga punya data persediaan akhir 2.000 dan persediaan awal 6.000. Nanti seumpamanya di soal ya, misalnya ada latihan soal atau saat saya kasih tes, ketika saya tidak memberikan nama bulannya di sini, jangan bingung ya. Artinya kalau persediaan akhir saja dan persediaan awal saja tanpa saya kasih tahu bulannya, itu harusnya Anda sudah bisa membayangkan kalau yang namanya persediaan akhir itu ya artinya persediaan akhir di bulan paling akhir. Artinya itu di Desember. Sedangkan untuk persediaan awal adalah persediaan awal di bulan yang pertama, yaitu Oktober. Oke. 2.000 dan 6.000. Persediaan akhirnya 2.000. Persediaan awalnya 6.000. Nah, ini di kolom total ini boleh kita total ya. Total dari penjualan di bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, untuk yang di sini di kolom total di persediaan akhir barang jadi itu kita tinggal mengambil persediaan akhir di bulan paling akhir. Sesuai dengan tadi yang 2 poin yang harus selalu kita perhatikan tadi ya. Sedangkan yang di total persediaan awal adalah persediaan awal pada bulan pertama. Oke. Nah, untuk yang ini, yang stabilisasi produksi ya, kebijakan stabilisasi produksi, langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita selesaikan kolom yang paling ujung, kolom total. Oke. Ini kita tambahkan. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, 12.000 inilah yang akan kita produksi secara total, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membaginya ke dalam 3 periode itu, ke dalam periode Oktober, November, dan Desember, agar mencapai tadi kebijakan stabilisasi produksi. Caranya adalah kita bagi saja total jumlah barang yang akan diproduksi 12.000 itu kita bagi dengan jumlah bulannya agar produksi setiap bulannya menjadi stabil. Oke, 12.000 kita bagi dengan 3 bulan adalah 4.000 unit per bulan. Oke. Nah, berarti 4.000 unit inilah yang harus kita tambahkan dulu di kolom ini. Kolom paling bawah. Oke. Nah, di sini yang bisa diselesaikan boleh di sini dulu di kolom Oktober, ini bisa nih diselesaikan, atau di Desember juga bisa. Mungkin kita di yang pertama dulu ya, di Oktober dulu. Ini jumlah barang jadi yang dibutuhkan, ini adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi plus persediaan awal. Rp10.000. Ya. Kemudian persediaan akhir barang jadi itu adalah
Jumlah barang jadi yang dibutuhkan kita kurangi dengan penjualan dalam unit. Nah, begitu ya. Benar ya? Kalau dibalik rumusnya jadi benar ya. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu adalah penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi, dapatlah 10.000. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Benar ya? Nah, sekarang kita bisa mengisi kolom November dulu. Gimana caranya? Banyak banget yang bolong ini, Bu, gitu ya. Kita pakai yang tadi, yang poin yang harus diperhatikan, poin yang kedua, bahwa persediaan akhir di suatu bulan itu akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Nah, jadi persediaan akhir di Oktober ini 3.600 itu adalah persediaan awal di bulan November. Ya, nah di sini kita sama kayak tadi caranya. Kita tambah yang ini. Dan yang ini kita kurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan, kita kurangi dengan penjualan. Nah, sampai sini kembali lagi persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Jadi persediaan akhir November adalah persediaan awal bulan Desember. Oke, sampai sini ini boleh pakai yang atasnya. 4.000 ditambah 2.000 kan 6.000 ya. Boleh. Atau yang ini juga boleh. 4.000 ditambah 2.000 ini juga boleh. Hasilnya sama, matching ya. Harusnya sesuai. 6.000. Nah, 6.000 dikurangi dengan 2.000 hasilnya 4.000. Itulah cara menyusun anggaran produksi dengan tadi kebijakan stabilisasi produksi yang pertama. Ya. Ini agar produksi stabil kita akan membagi total dari jumlah barang yang diproduksi dengan periodenya, dengan bulannya. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami. Saya lanjutkan ke yang terakhir ya. Contoh 4. Contoh 4 ini adalah penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Yang kebijakan yang kedua tadi ya. Contohnya PT PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama triwulan Oktober sampai dengan Desember. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sempat kepotong videonya yang pertama. Masih ada kurang satu. Yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu adalah penyusunan anggaran untuk kebijakan tingkat persediaan. Ya, Ibu bacakan ulang contoh soalnya. PT PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama triwulan Oktober sampai dengan Desember 2008. Berikut data-data penjualan, persediaan awal dan akhir selama periode tersebut. Ya, kita punya data penjualan mulai dari Oktober sampai dengan Desember, yaitu 8.000 unit, 12.000 unit, dan 10.000 unit. Dengan persediaan akhir 7.200 dan persediaan awalnya 4.800. Nah, dari sini kita akan menyusun anggaran produksi dengan menggunakan kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan tingkat persediaan. Ini ya. Nah, kita tadi punya data penjualan 8.000, 12.000, dan 10.000. Ini sudah saya inputkan di sini. Total 30.000.
Oke. Kemudian kita punya persediaan akhir barang jadi 7.200 dan persediaan awal barang jadi 4.800. Saya beri warna biru ya untuk data yang sudah kita punya ya. Nah, ini. Jadi kita cuma punya data ini sebetulnya ada 5. Oke. Nah, di kolom total nih tinggal kita total dari penjualan Oktober sampai dengan Desember. Kemudian di persediaan akhir adalah sama, yaitu persediaan akhir di bulan terakhir. Untuk persediaan awal adalah juga persediaan awal di bulan pertama. Ya. Nah, langkah berikutnya yang harus kita perhitungkan adalah perubahan tingkat persediaan. Dengan cara mengurangi persediaan akhir dengan persediaan awal. Persediaan akhirnya adalah 7.200, kita kurangi dengan 4.800, hasilnya adalah 2.400. Dan itu kita bagi ke dalam 3 bulan, karena memang periodenya 3 bulan. Sehingga diperoleh 800 unit kenaikan tingkat persediaannya setiap bulan. Nah, 800 unit inilah yang akan kita tambahkan lah. Kita naikkan unitnya dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Patokannya adalah persediaan awalnya, ya. Di persediaan awal ini kan sebenarnya ini kosong ya harusnya ya, kosong. Kita data yang punya kita kan cuma yang biru-biru ini. Nah, dari 4.800 ini kita naikkan 800 unit ke bulan berikutnya November. 4.800 kita naikkan 800, dapatlah 5.600 ya. Oke. Kemudian di bulan berikutnya juga kita naikkan 800 sehingga diperoleh 6.400 ya. Nah, kalau mau simple sebenarnya tinggal dibalik aja. Persediaan awal di bulan Desember itu kan menjadi persediaan akhir di bulan November. Jadi akan sama 6.400. Begitu juga dengan persediaan awal di November itu adalah persediaan akhir di bulan Oktober. 5.600. Nah, dari sini bisa diselesaikan perhitungannya ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Begitu. Nah, tampak berbeda ya antara dua kebijakan tadi. Kalau yang pertama tadi, kebijakan tingkat produksi, maka dia akan punya jumlah barang yang diproduksi stabil dari periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode berikutnya. Ya, yang 4.000 unit ini. Nah, tetapi untuk di yang kedua, untuk di kebijakan yang kedua, kebijakan di tingkat persediaan, jumlah barang yang diproduksinya relatif tidak berpola ya. Coba kita lihat. Di bulan Oktober 8.800, kemudian di November naik menjadi 12.800, di Desember turun lagi menjadi 10.800. Jadi turun naik turun gitu ya. Karena memang fokusnya mereka tidak di barang yang akan diproduksi, bukan di bagian produksinya, tapi mereka memfokuskan kepada tingkat persediaannya. Ya, yang relatif stabil. Dia punya simpanan persediaan yang stabil gitu. Dari 4.800 di bulan berikutnya dia punya persediaan naik 800, di bulan berikutnya juga naik 800. Nah, dua kebijakan ini sebetulnya bisa diambil oleh perusahaan ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Biasanya untuk yang kebijakan produksi ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri makanan. Dia cenderung tidak terlalu memperhatikan persediaan barang jadi gitu ya, tapi lebih ke tingkat produksinya bisa stabil. Oke, saya pikir sampai di sini ya. Semoga bisa memberikan manfaat pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.